inside my heart. If you're looking for answers, look at the stars. Go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang media digital kami, tentang kongruenan segitiga dan segi 4. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfian Nugroho dengan NIM K1324020. Saya Saksi Aulia Prastia Putri dengan NIM K1324013. Saya Cindy Aulia Zahra dengan NIM K1324025. Saya Alfa Imadil Alia dengan NIM K1324001. Dan saya Fadila Rasya Sanmulia dengan NIM K1324029. Nah, di sini ada media pembelajaran dari kelompok kami, yaitu media pembelajaran matematika media maya tentang materi kepengruenan segitiga dan segi 4. Nah, media ini dikembangkan oleh kelompok 2. Nah, kita masuk ke bagian materi. Kan di sini ada bagian-bagiannya di aplikasi ini. Yang ini ada materi, identifikasi, mini games, dan juga latihan. Nah, kita masuk ke bagian materi yang terdapat 3 subbab, yaitu subbab pertama konsep dasar, subbab kedua segitiga, subbab ketiga segi 4. Yang pertama kita akan membahas tentang subbab pertama, yaitu konsep dasar kepengruenan. Nah, yang pertama ada pengertian kepengruenan. Kepengruenan adalah hubungan antara dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Jika kedua bangun ditumpuk atau diintipkan, maka kedua bangun akan saling menutupi secara sempurna. Posisi bangun boleh berbeda, arah bangun boleh berbeda, bangun dapat diputar, dicerminkan atau digeser. Nah, selama bentuk dan ukuran tetap, bangun tersebut tetap kongruen. Ini contohnya, jika awalnya seperti ini, digeser ke bawah, maupun diputar, maupun dicerminkan, dia tetap sama karena bentuk dan ukurannya tetap. Selanjutnya, notasi kekongruenan. Simbol kekongruenan adalah seperti ini. Ada contohnya, segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Artinya titik A sama dengan titik D, atau titik A itu ya, titik A sama dengan titik D, titik B sama dengan titik E, titik C sama dengan titik F. Selanjutnya, syarat umum dua bangun dikatakan kongruen apabila yang pertama bentuknya sama, yang kedua ukurannya sama, yang ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang keempat sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini dibuatkan tabel untuk memudahkan. Lalu subbab yang kedua tentang kekongruenan segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Nah, syaratnya di sini ada 4. Syarat yang pertama, SSS atau sisi, yang artinya ketiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Ini sama panjang dengan ini. Yang kedua, syarat SDS atau sisi sudut sisi, yang artinya dua sisi sama panjang dan dua sudut yang diapitnya sama besar. Ini sama panjang dan sudutnya juga sama besar. Lalu yang ketiga, syarat sudut sisi sudut. Dua sudut sama besar dan sisi di antara keduanya sama panjang. Yang keempat, syarat sudut-sudut sisi. Dua sudut sama besar dan satu sisi di luar sudut sama panjang. Lalu terdapat sifat-sifat segitiga kongruen. Yang pertama, semua sisi bersesuaian sama panjang. Yang kedua, semua sudut bersesuaian sama besar. Yang ketiga, keliling sama. Yang keempat, luasnya sama.
Kita masuk ke subbab yang ketiga atau yang terakhir, ada kekongruenan segi empat. Nah, dua segi empat itu dikatakan kongruen apabila bentuk dan ukurannya sama persis, sehingga jika diimpitkan akan menutupi seluruh bagian secara sempurna. Syarat umumnya harus memenuhi semua sisi bersesuaian sama panjang, semua sudut bersesuaian sama besar, bentuk sama dan ukuran sama. Di sini terdapat tabel perbandingan syarat kongruen. Jenis segi empat dan syaratnya. Jika segi empatnya persegi, maka syaratnya semua sisi sama panjang. Cukup cek satu sisi saja karena persegi. Jika persegi panjang dan lebar sama. Jika jajar panjang, sisi dan sudut bersesuaian sama. Belah keempat, syaratnya semua sisi sama dan sudut bersesuaian sama. Layang-layang, syaratnya pasangan sisi berdekatan dan sudut bersesuaian sama. Yang terakhir ada trapesium. Syaratnya semua ukuran sisi dan sudut bersesuaian sama. Nah, di sini telah dibahas 3 subbab materi pada kekongruenan segitiga dan Oke, selanjutnya kita akan beralih ke menu kedua pada aplikasi kami, yaitu cara mengidentifikasi kekongruenan. Pada menu kali ini kita membagi menjadi 5 pilihan, yaitu yang pertama, kongruen atau tidak. Jadi kita akan mengenali bentuk dan ukuran dari bangun yang akan kita pelajari nanti. Yang kedua adalah pasangan bersesuaian. Jadi kita akan menentukan sisi dan sudutnya. Yang ketiga, benar atau salah. Kita akan menganalisis pernyataan yang akan ditanyakan nanti. Yang keempat adalah syarat segitiga dan kelima syarat segi empat. Yang pertama, kita akan memilih kongruen atau tidak. Jadi saat kita klik pilihan kongruen atau tidak, akan muncul soal seperti ini. Ada 2 bangun segitiga, kita akan memilih kongruen atau tidak kongruen. Jadi ini segitiga dengan besar yang sama, jadi dia adalah kongruen. Kita pilih kongruen, maka akan terlihat penjelasannya benar atau salah. Jadi setelah kita menjawab kongruen tadi, jawabannya benar. Bentuk dan ukuran sama persis. Jadi bangun kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang sama meskipun posisinya dapat berbeda. Lalu kita dapat beralih ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya seperti ini. Ada 2 bentuk yang berbeda posisinya. Misalkan kita memilih tidak kongruen. Jadi kita pilih tidak kongruen, ternyata jawabannya salah. Dan setelah itu kita jawab salah, ada penjelasan untuk soal tersebut. Salah, coba perhatikan bentuk dan ukurannya. Bangun kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang sama meskipun posisinya dapat berbeda. Jadi setelah kita menjawab tidak kongruen tadi, kita tahu bahwa bentuk ini kongruen. Jadi kita jawab pada pilihan kongruen. Oke, ternyata jawabannya benar. Persegi panjang yang sama, hanya posisinya yang diputar 90 derajat. Bangun-bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama meskipun posisinya yang dapat berbeda. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke pilih kedua, yaitu pasangan yang bersesuaian. Jadi kita pilih klik nomor 2, akan keluar soal seperti ini. Jadi kita baca dulu soalnya. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEF yang kongruen. Pasangkan sisi yang bersesuaian dengan memilih opsi di bawah. Jadi ada 2 bangun segitiga seperti ini segitiga ABC dan ini segitiga DEF. Jadi pada soalnya kita harus memilih sisi yang bersesuaian. Jadi yang pertama, sisi AB bersesuaian dengan, kita klik pilih. Ada pilihan DE, EF, dan DF. Jadi kita lihat segitiga ABC. Sisi AB bersesuaian dengan yang mana? Di segitiga DEF. Jadi kita lihat AB bersesuaian dengan DF. Jadi kita pilih DF. Lalu selanjutnya sisi BC bersesuaian dengan, kita lihat di segitiga ABC, BC bersesuaian dengan EF. Jadi kita pilih di pilihan nanti ada DE, EF, dan EF. Karena kita jawaban tadi EF, kita pilih yang EF.
Lalu yang terakhir sisi AC bersesuaian dengan ada 3 pilihan DE, EF, dan DF. Jadi kita lihat sisi AC terlebih dahulu. AC bersesuaian dengan DF. Jadi kita pilih DF. Lalu kita periksa jawabannya. Salah. Masih ada yang salah. Ingat ukuran penamaan menentukan pasangan AD, BE, dan CF. Jika bangun kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang sama meskipun posisinya berbeda. Jadi kita nanti kita AC-nya belum. Bukan. Ini salah loh. Itu sama. DE, ini loh DE. Jika kita memiliki jawaban yang salah, maka akan ada penjelasannya. Bangun kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang sama meskipun posisinya berbeda. Jadi nanti siswa dapat menyesuaikan jawabannya kembali dengan memperhatikan bentuk-bentuk yang bersesuaian. Kita cek lagi, AB bersesuaian dengan DE. Jadi kita ganti jawaban DF menjadi DE. Setelah itu kita periksa jawabannya, ternyata sudah benar. Akan ada tulisan nanti luar biasa, tingkat ketepatan 100%. A bersesuaian dengan D, B dengan E, dan C dengan F. Bangun kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang sama meskipun posisinya dapat berbeda. Selanjutnya ada mini games. Nah, mini games ini digunakan untuk agar siswa itu mengetes pemahaman siswa tapi berbasis game. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada game tebak kongruen. Yang kedua yaitu game dengan memasangkan soal dan juga pasangan jawaban yang benar. Yang ketiga ada kuis syarat dan juga yang keempat ada mencocokkan bangun data. Yang pertama yaitu tebak kongruen. Di sini terdapat 2 segitiga dengan posisi yang berbeda. Nah, di sini kita disuruh menebak apakah bangun segitiga ini kongruen atau tidak. Karena bangun segitiga ini mempunyai ukuran yang sama dan juga sisi dan sudutnya sama, hanya berbeda di posisinya, maka segitiga ini termasuk dalam kongruen. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, di sini panjang dan juga lebar antara 2 persegi panjang ini berbeda sehingga dia tidak kongruen. Ternyata jawaban tadi salah sehingga kita dilanjutkan ke soal yang selanjutnya yaitu segitiga siku-siku. Di sini terdapat 20 segitiga siku-siku di mana segitiga di sebelah sini sedikit berbeda dengan segitiga di sampingnya karena segitiga ini memiliki sisi yang panjangnya berbeda, lalu namun sudutnya itu sama, tetapi derajat sudut di sisi yang atas dan juga sisi yang samping itu berbeda, maka tidak kongruen. Selanjutnya kita berada di menu yang terakhir yaitu latihan. Nah, di latihan ini terdapat 5 soal. Yang pertama yaitu terdapat soal cerita pilihan ganda. Pak Budi membeli beberapa kardus ubin lantai berukuran 30 cm x 30 cm untuk ruang tamunya. Saat memasang, ada satu ubin yang terbalik posisinya. Apakah ubin yang terbalik tersebut masih kongruen dengan ubin lainnya? Nah, misal kita pilih ya, karena bentuk dan ukurannya tetap sama persis meskipun diputar. Nah, di bawah latihan soal tersebut, ketika kita sudah menjawab, terdapat pembahasan. Nah, karena di sini benar, terdapat pembahasan bahwa kekongruenan tidak dipengaruhi oleh rotasi atau posisi. Selama panjang sisi ubin tetap 30 x 30, maka ubin tersebut tetap kongruen satu sama lain. Selanjutnya kita di soal nomor 2, yaitu soal benar atau salah. Nah, di situ terdapat soal Ani memiliki 2 bingkai foto berukuran 4R 10 x 15 cm yang diletakkan secara vertikal. Bingkai kedua juga 4R tetapi diletakkan horizontal. Kedua bingkai ini tidak kongruen karena arahnya berbeda.
Nah, misal di sini kita pilih jawaban yaitu benar. Nah, karena jawabannya belum tepat, di sini kita dapat mencoba lagi sampai tepat. Misal kita pilih salah. Nah, di situ pilihan jawaban salah tersebut benar. Nah, di situ terdapat pembahasannya yaitu meskipun diletakkan horizontal atau vertikal, ukuran bingkai tetap 10 x 15 cm. Arah orientasi tidak mengubah bentuk dan ukuran sehingga kedua bingkai tersebut tetap kongruen. Selanjutnya kita pada latihan soal nomor 3. Latihan soal nomor 3 di sini yaitu menjodohkan. Nah, ini di sini ada 5 soal dan pilihan penjodohkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ada jawaban pengecohnya. Nah, di sini misal yang pertama yaitu segitiga siku-siku dengan sisi miring dan tinggi sama. Misal kita pilih khusus RHS, rectangle, hipotenusa, dan side. Nah, kita di pilihan ini terus kita kearahkan pada nomor 1 ini. Selanjutnya yang kedua itu segitiga dengan 3 sisi sama panjang. Misal kita pilih syarat sisi syarat SSS. Nah, kita kearahkan ke jawaban nomor 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu segi 4 dengan semua sisi dan sudut sama. Misal kita pilih syarat kongruen persegi. Kemudian kita arahkan pada nomor 3 di sini. Selanjutnya nomor 4 segitiga dengan 2 sisi dan sudut apit sama. Misal kita pilih syarat ini SAS. Kita arahkan ke nomor 4. Dan yang terakhir segitiga dengan panjang dan lebar sama. Berarti misal kita pilih syarat kongruen persegi panjang, kemudian arahkan pada nomor 5. Nah, kita pencet periksa pasangan. Nah, karena jawaban di sini benar dan di sini terdapat pembahasannya yaitu RHS untuk segitiga siku-siku, SSS sisi-sisi, persegi semua sisi dan sudut sama. Yang nomor 4 SAS sisi sudut sisi. Yang kelima persegi panjang, panjang dan lebar sama. Jika kalian mengerjakan masih salah, nanti kalian bisa mengulang sampai jawaban tersebut benar. Oke, sekarang kita akan mereview tentang LKPD yang kami buat tentang tema tentang kekongruenan segitiga dan segi empat. Nah, di halaman selanjutnya terdapat tujuan pelajaran dan capaian pembelajaran yang harus dimulai pada peserta didik, di mana alokasi waktu untuk LKPD ini adalah 2 kali 40 menit. Nah, aktivitas pertama kita akan mengeksplorasi kekongruenan pada media digital yaitu Matikul Polypad. Nah, awalnya kita bisa menu Polypad sebelah Polypad. Nah, lalu kita pilih geometri dan kita akan menunjukkan kalau perputaran atau rotasi dan geseran itu tidak akan mengubah kekongruenan. Sebagai contoh, kita pilih persegi saja. Lalu kita duplikatkan. Jika kita putar sudutnya 90 derajat, maka akan menempel sehingga tidak ada sisi yang kelebihan. Jadi jika diputar maka kekongruenannya akan tetap. Lalu kita langsung ke contoh soalnya saja di nomor 3 ini. Nah, pada soal nomor 3 ini kita diberikan 2 gambar di mana persegi panjang keduanya adalah kongruen. Nah, kita diminta untuk menentukan X dan Y. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa perputaran atau rotasi tidak mengubah kekongruenan. Sehingga jika kita lihat dari gambar, maka sisi panjang pada bingkai kiri itu adalah Y-2, sedangkan pada bingkai kanan sisi panjangnya adalah 1 cm. Sehingga lebar dari sisi kiri adalah 15 dan lebar dari sisi kanan adalah 2x plus 3. Artinya
karena sisi-sisinya pada meski panjang, kalau kongruen itu panjangnya sama dan lebarnya sama, maka kita akan mendapatkan dua persamaan, yaitu Y-2 sama dengan 10, dan kita akan selesaikan. Y-2 sama dengan 10 berarti Y sama dengan 10 tambah 2, yaitu 12 cm. Sedangkan untuk yang lebar kita akan dapatkan persamaan 2x plus 3 sama dengan 15, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan 12, x sama dengan 6 cm. Jadi dari kedua gambar tersebut kita mendapatkan nilai x dan y nya adalah x nya 6 cm dan y nya 2 cm. Sekian presentasi media digital dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum